Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Anjungan tunai mandiri atau mesin ATM di sebuah minimarket yang terletak di Simpang Jati, pusat Kota Pariaman, Kamis subuh dibobol maling. Pelaku membobol mesin ATM tersebut dengan menggunakan mesin las. Diperkirakan uang sebanyak 200 juta rupiah yang ada di dalam mesin ATM raib dibawa pelaku. Pasca penangkapan DP, seorang terduga teroris, rumah mertuanya di Kelurahan Balai Kandi, Kota Payakumbuh terlihat lengang. Tak satupun penghuni yang bisa ditemui di rumah itu. Menurut Ketua RT setempat, sebelum penangkapan, daerah tersebut telah dipantau oleh orang yang tak dikenal selama 4 hari. Komisi 3 DPRD Sumatera Barat melakukan kunjungan ke kantor PT Grafika Jaya Sumbar yang berlokasi di Jalan Kismangun Sarkoro, Padang, hari Kamis. Tujuannya untuk mengetahui kondisi keuangan di badan usaha milik daerah tersebut. Peninjauan ini sebagai upaya pengumpulan fakta di lapangan terkait materi yang akan dibahas dalam penggunaan hak interpelasi yang sudah disetujui DPRD Sumatera Barat. Anjungan tunai mandiri atau ATM milik salah satu bank pemerintah yang terletak di sebuah minimarket di Simpang Jati, Kecamatan Pariaman Tengah, dibobol maling. Aksi pencurian ini terjadi menjelang salat subuh Kamis dini hari. Aksi pencurian ini terjadi di saat sebagian besar warga Kota Pariaman masih tertidur pulas. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 1 orang dengan leluasa menggasak mesin ATM menggunakan mesin las untuk membuka penutup brankas, serta membawa kabur isinya, yaitu uang sekitar 200 juta rupiah. Kejadian ini diketahui warga setelah melihat pintu masuk ATM terbuka. Polisi yang menerima laporan tentang peristiwa ini langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Sementara pihak bank melakukan pemeriksaan pada rekaman kamera pengintai yang ada di ATM tersebut. Namun pihak bank belum bisa memberikan informasi hasil rekaman baik kepada polisi maupun awak media yang berada di lokasi. Dapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya terdapat satu peristiwa kejadian pembobolan ATM BRI oleh orang yang tidak kita kenal di daerah Jati, yaitu di Toserba Nana. Selanjutnya kemudian Kasat Reskrim beserta tim melakukan olah TKP dan selanjutnya kita melakukan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini guna mengejar para pelaku. Polisi juga masih menunggu hasil rekaman kamera pengintai dari pihak bank guna mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian. Egi Rafki melaporkan dari Pariaman. Beginilah suasana rumah mertua DP yang ditempatinya sejak setahun belakangan. Rumah ini terlihat sepi, tak satupun penghuni yang bisa ditemui di rumah itu. Menurut warga setempat, DP tinggal di rumah mertuanya sejak menikah setahun yang lalu. Keseharian DP juga tak mencurigakan warga sekitar. Sehari-hari jika berada di rumah mertuanya, DP terlihat seperti orang kebanyakan. Selama ini DP bekerja di Pekanbaru sebagai seorang teknisi alat pendingin ruangan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, DP sering pulang ke rumah mertuanya di Payakumbuh. Sebelum DP ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri, warga sekitar mengaku jika rumah tersebut telah diamati oleh orang yang tak dikenal selama 4 hari berturut-turut. Sehari-harinya biasa aja, nggak ada yang mencurigakan. Terus selama dia sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Dia orang Semando di sini. Kegiatannya di Pekanbaru, bagian servisasi. Ada. Itu sudah sejak berapa hari itu, Pak? Kalau di sini udah 4 hari. Saat penggeledahan rumah mertua DP, tim Densus 88 Mabes Polri membuat perimeter dan warga tak boleh mendekat dalam radius sejauh 50 meter.
Usai penggeledahan rumah tersebut, DP dibawa tim Densus 88 menuju Pekanbaru dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Penangkapan seorang warga Payakumbuh sebagai terduga teroris merupakan yang ketiga kalinya. Beberapa tahun lalu, 2 orang warga yang diamankan tim Densus pada 2 lokasi yang berbeda di wilayah hukum Polres Payakumbuh, yakni di Kelurahan Sungai Pinago dan penangkapan yang kedua di Kelurahan Tanjuang Pauah. Sri Luis melaporkan dari Payakumbuh. 5 orang anggota Komisi 3 DPRD Sumatera Barat melakukan peninjauan ke kantor PT Grafika Jaya Sumbar yang bergerak di bidang percetakan. Mereka melihat langsung proses percetakan yang tengah berlangsung. Menurut anggota Komisi 3, dari sisi kualitas, hasil produksi PT Grafika masih bagus dan mesin masih berproduksi. Namun dari segi modernisasi alat, mesin cetak PT Grafika sudah ketinggalan zaman. Komisi 3 DPRD Sumatera Barat meminta manajemen menyampaikan kendala yang ada selama ini dalam RUPS mendatang. Menurut Ketua Komisi 3, masalah keuangan PT Grafika selama ini ditutup-tutupi. Padahal banyak masalah yang ditemukan di lapangan. Antara lain gaji pegawai yang terlambat dibayarkan selama 3 bulan dan tidak adanya jaminan hari tua. Menurut anggota Dewan, sepanjang semangat juang dari komisaris dan direksi tinggi untuk memperbaiki kinerja, ditambah keuangan daerah memungkinkan, Komisi 3 tetap akan membantu untuk memperjuangkan pemberian subsidi keuangan kepada perusahaan daerah tersebut. Nanti kan akan ada laporan derup, nanti di DPRD akan ada public hearing, apalagi LKPJ dan pertanggungjawaban PBD kita bincangkan di sana. Kita lihat kemampuan keuangan daerah, sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan, dan kita lihat semangat juang dari komisaris dan direksi. Kalau semangat juangnya kendor, tentu DPRD litak loh duitnya. Tapi kalau semangat juangnya tinggi, yakinlah 65 anggota DPRD yang diwakili oleh Komisi 3 pasti akan welcome gitu. Romi Aldi Saputra, Direktur CV Jaya Grafika, anak perusahaan PT Grafika Jaya Sumbar, mengatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan menurun drastis sejak tahun 2016 karena volume kerja juga menurun drastis. Misalnya, dulu soal ujian sekolah dicetak di Grafika. Sekarang, ujian sudah menggunakan komputer atau UNBK. Nasional berbasis komputer, UNBK sudah berkurang. Dulu SD, SMP cetak di sini, itu udah bisa menutupi biaya-biaya kita. Sekarang kan sudah tidak ada cetak-cetak. Kemudian pengadaan kalender, diari, itu selalu beberapa pelanggan kita mengadakan lelang. Sebelumnya tanpa lelang, nah kita bisa ikut kalau PL-PL. Setelah dibuka lelang seluas-luas dengan adanya LPSE, itu kita tidak bisa bersaing dengan penyedia lelang dari Jawa. Dulu, pencetakan kalender tidak melalui lelang. Sekarang harus melalui lelang. Dengan kondisi keuangan yang terbatas tersebut, direksi harus melakukan pembayaran berdasarkan skala prioritas, seperti pembayaran hutang kepada supplier, pembayaran BPJS Kesehatan, pembayaran listrik dan PDAM, dan terakhir barulah pembayaran gaji pegawai. Laude Juhardio Ansa melaporkan dari Padang. Cuaca terik yang melanda Kota Padang sejak beberapa minggu terakhir memberikan keuntungan tersendiri bagi penjual barang-barang elektronik. Salah seorang penjual mengaku jika permintaan kipas angin naik 2 kali lipat dari biasanya. Sejak beberapa hari belakangan, atau sejak kondisi cuaca panas yang melanda Kota Padang, penjualan kipas angin di Blok A Pasaraya Padang meningkat tajam. Peningkatan ini bahkan mencapai 50% jika dibanding hari-hari biasa sebelum cuaca terasa panas dan gerah. Menurut Maskur Aziz, salah seorang pedagang elektronik, saat ini daya beli masyarakat berkurang karena faktor ekonomi yang tidak stabil. Namun berbeda dengan kipas angin, barang ini laku keras karena banyak masyarakat yang datang untuk membeli kipas angin. Dampak dari suhu udara yang meningkat dirasakan warga. Selain kipas angin, permintaan kulkas atau lemari pendingin juga meningkat. Namun peningkatannya hanya sekitar 5% karena harganya yang tergolong lebih mahal. Sementara harga kipas angin dinilai sangat terjangkau, yaitu mulai dari harga Rp50.000 hingga mencapai Rp500.000, tergantung ukuran dan mereknya.
Kira-kira 50-100%. Itu untuk harganya berapa itu Pak? Yang kecil, yang menengah, yang besar Pak? Bervariasi dari 50.000 sampai 500.000 ada. Yang paling banyak dibeli itu yang ukuran kecil atau yang mana Pak? 16 inci. 16 inci. Itu dengan harga berapa itu Pak? 2,5 sampai 300. Saat ini kipas angin yang paling laris yaitu kipas angin dengan ukuran 16 inci dengan harga Rp250.000 hingga Rp300.000. Pedagang kipas angin memprediksi permintaan kipas angin akan terus meningkat jika cuaca Kota Padang masih terasa panas. Dari Padang, Robiham melaporkan.